Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Gunawan Margi Raharjo, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Pada video ini saya akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat menarik, terutama bagi para perokok di seluruh Indonesia, yaitu tentang peredaran rokok ilegal di Indonesia. Nah, by the way, buat yang belum tahu, apa sih itu rokok ilegal? Ya, jadi rokok ilegal adalah produk hasil tembakau yang diproduksi kemudian dijual tanpa membayar cukai sesuai peraturan pemerintah. Nah, bagi kita, satu batang rokok mungkin terasa kecil, tapi jutaan batang yang beredar tanpa cukai berarti ada triliunan rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan mungkin untuk pembangunan infrastruktur lenyap begitu aja. Oke, dan menurut data dari Antara News sepanjang tahun 2024, potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal mencapai 97,81 triliun. Nah, sementara data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai mencatat bahwa dari Januari sampai pertengahan tahun 2025, penindakan terhadap seluruh barang ilegal, 61% diantaranya adalah yaitu rokok ilegal. Nah, selain kerugian ekonomi, rokok ilegal juga berbahaya bagi kesehatan karena produk tanpa cukai umumnya tidak melalui proses pengawasan yang standar. Kandungan nikotin dan zat berbahaya di dalamnya tidak terkontrol, sehingga resiko bagi kesehatan perokok maupun masyarakat sekitar menjadi lebih besar. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga menciptakan ketidakadilan bagi produsen. Rokok ilegal yang sudah mematuhi aturan dan membayar cukai dengan benar. Saat ini, pemerintah melalui Bea dan Cukai terus melakukan operasi penindakan sosialisasi yang bertema Gempur Rokok Ilegal. Namun, langkah ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kita dan masyarakat sebagai warga negara yang memiliki peran penting, mulai dari mengenali ciri-ciri rokok ilegal, menolak membelinya, hingga mengedukasi orang sekitar tentang dampak-dampak dari rokok ilegal. Menurut pengamat yang dikutip dari investing.com, salah satu faktor yang memicu maraknya rokok ilegal adalah tingginya tarif cukai. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan fiskal agar tetap menjaga dari penerimaan negara tanpa memicu lonjakan pasar gelap, termasuk rokok ilegal tadi. Rokok ilegal bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga soal moral dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang sederhana, karena masa depan Indonesia yang bersih dan sejahtera tergantung pada kepedulian kita hari ini. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.